wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Putri Nurmala, SEMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan flowchart siklus pengeluaran. Sebelum lanjut ke penjelasan, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nido Hairul Umah. Perkenalkan, nama saya Nita Alfiani. Saya dari kelas 03 SAKP 003 dari kelompok 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Malik dari kelas 03 SKP 003 ruangan A645 dari kelompok 7. Di sini saya akan menyampaikan tentang materi siklus pengeluaran kas. Tujuan dari video kali ini adalah untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi yang telah diberikan oleh dosen kami, yaitu dari Ibu Putri Nurmala SEMSI. Siklus pengeluaran kas yaitu serangkaian aktivitas pengeluaran bisnis dan kegiatan pengolahan data yang berhubungan dengan pembelian dan pembayaran atas barang dan jasa yang dibeli. Pembahasan kali ini memfokuskan pada pembelian bahan baku, barang jadi, perlengkapan, dan jasa. Dalam siklus pengeluaran yang merupakan siklus kedua dari siklus kegiatan pokok perusahaan terkait, secara lebih luas tujuannya adalah menjamin bahwa semua barang dan jasa yang dipesan sesuai dengan aturan yang dibutuhkan. Selanjutnya, menerima semua barang yang dipesan dan memastikan bahwa barang yang diterima dalam kondisi baik. Selanjutnya, mengamankan barang hingga dibutuhkan. Menentukan faktur yang berkaitan dengan barang dan jasa yang benar. Mencatat dan mengklarifikasi pengeluaran dengan tepat. Pengiriman uang ke pemasok yang tepat. Menjamin bahwa semua pengeluaran kas berkaitan dengan pengeluaran yang telah diizinkan. Itu kita akan membuat flowchart. Kita mulai dengan terminator simbol. Seperti biasa kita memulainya dengan terminator simbol. Kita pilih warnanya, lalu kita add text dan kita start. Lalu kita atur agar terlihat rapi. Lalu kita masuk lagi ke insert dan ke shapes. Lalu kita garis panah atau connecting line untuk menghubungkan dari simbol satu ke simbol yang lainnya. Kita atur. Lalu simbol selanjutnya adalah simbol manual operation. Kita samakan warnanya. Kita add text, masukkan teks, membuat faktur. Kita atur. Lalu selanjutnya kita masukkan simbol panah lagi, simbol untuk menghubungkan antara simbol satu dengan simbol yang lainnya. Setelah itu simbol dokumen, karena dokumen faktur tersebut membuat faktur rangkap 2, satu lembar faktur dan satu lembar faktur lagi. Kita masukkan teks lembar kedua, lalu sekarang faktur lembar ke-1. Kita atur. Lalu penghubung dari simbol satu ke simbol yang lainnya. Kita bold agar terlihat jelas. Nah, segitiga ini untuk penyimpanan bahwa si faktur tersebut
lembar kedua faktur tersebut kita simpan di arsip. Dan satu lembarnya lagi kita masukkan ke bagian pembayaran. Untuk penjelasan lebih lanjut tentang prosedur dari pengeluaran kas ini akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Nida Khairul Ummah. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang prosedur dari pengeluaran kas. Yang pertama, bagian supplier membuat faktor rangkap 2. Lembar pertama dikirimkan ke bagian pembayaran dan lembar kedua disimpan sebagai arsip. Yang kedua, bagian pembayaran penerima faktur lembar pertama dari supplier. Berdasarkan faktur tersebut, bagian pembayaran membuat surat permintaan pengeluaran kas SPPK rangkap 2. Lembar pertama dikirimkan ke manajer dan lembar kedua disimpan sebagai arsip. Prosedur yang ketiga, manajer menerima SPPK lembar pertama. Berdasarkan SPPK lembar pertama, manajer akan menyetujui SPPK tersebut dan mengirimkan SPPK yang telah disetujui kepada bagian pemegang kas. Keempat, bagian pemegang kas menerima SPPK yang telah disetujui. Berdasarkan SPPK yang telah disetujui tersebut, bagian pemegang kas membuat bukti kas keluar BKK rangkap 3. Lembar pertama beserta uang dikirimkan ke bagian pembayaran, lembar kedua dikirimkan ke bagian akuntansi, dan lembar ketiga disimpan sebagai arsip. Bagian pembayaran menerima BKK lembar pertama beserta uang. Selanjutnya, bagian pembayaran melakukan pembayaran kepada supplier. Keenam, supplier menerima pembayaran dari bagian pembayaran. Berdasarkan pembayaran tersebut, supplier membuat surat pelunasan pembayaran SPP rangkap 2. Lembar pertama dikirimkan ke bagian pembayaran dan lembar kedua disimpan sebagai arsip. Ketujuh, bagian pembayaran menerima SPP lembar 1, kemudian membuat laporan pembayaran rangkap 2. Lembar pertama dikirimkan ke bagian akuntansi dan lembar kedua disimpan sebagai arsip. Yang kedelapan, yang terakhir berdasarkan BKK lembar 2 dari bagian pemegang kas dan LP lembar pertama dari bagian pembayaran, bagian akuntansi membuat laporan pengeluaran kas LPK rangkap 2. Lembar pertama dikirimkan ke manajer dan lembar kedua disimpan sebagai arsip. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.